Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat pemburu kebaikan semua, alhamdulillah di hari ini kita sekarang berada di lahan wakaf Pondok Pesantren Khairul Islamic Boarding School. Nah, lokasinya ini ada di Rimbo Panjang, ya, tepatnya di Provinsi Riau, Pekanbaru. Jadi di hari ini kita akan mengulik nih, membahas dan mencari tahu bagaimana perkembangan dari proses dan progres pembangunan pondok pesantren di lahan wakaf ini. Nah, Bapak Ibu semuanya ketahui bahwasanya pondok pesantren ini ada 3 lahan wakaf dari blok A, B, dan C. Nah, nanti kita akan ngobrol nih bareng tim sukses, ya, namanya adalah tim sukses pembangunan pondok pesantren Khairul ini. Nah, kita bakalan ngobrol dengan tim sukses ini. Kita akan melihat dan mencari tahu serta bercerita terkait dengan progres dari perkembangan lahan wakaf ini. Nah, sekarang saya ini sudah bersama Bang Yuri, ya. Gimana kabarnya Bang Yuri? Alhamdulillah sehat, ya. Oke, jadi Bang Yuri, kita hari ini bakalan ngobrol-ngobrol nih, nah, terkait dengan bagaimana sih progres dari pembangunan pondok pesantren Khairul ini. Nah, mungkin boleh sedikit Bang Yuri bercerita, kira-kira Bang Yuri ini posisinya di pondok pesantren ini sebagai apa? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Mas Agung, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Yuri. Saya diamanahi sebagai Direktur Pengembangan dan Prasarana di Yayasan Generasi Umat Terbaik. Ya, tugasnya ya ini untuk tim sukses lah, yang mengawasi pembangunan areal pesantren Islamic Boarding School Khairul Ummah. Masya Allah. Iya. Berarti Ustadz Yuri, kalau boleh tahu timnya nih, tim suksesnya untuk pondok pesantren ini ada berapa orang? Kalau kami di sini ada 4, yang itu ada Bang Rahmat sebagai manajer ini, kemudian itu ada Bang Bren sebagai logistik, ada Gibran, ada Bang Putra untuk yang di lance, tambah 1 itu untuk khusus media yang mendokumentasikan setiap pergerakan ataupun progres dari pembangunan, itu ada Bang Al. Jadi sahabat pemburu kebaikan, dari tadi kan kita denger nih ada suara-suara dentuman apa gitu kan, alat-alat berat. Jadi sekarang ini posisinya para pekerja ini sedang proses pengecoran, ya Bang Yuri, ya? Sedang pengecoran. Kalau boleh tahu pengecoran apa nih Bang Yuri? Jadi di sini sebelumnya mungkin saya kasih ini sedikit gambaran. Kita ini sedang ada pembangunan masjid, kemudian ada pembangunan RKB 2 lantai, ruang kelas belajar 2 lantai, kemudian ada juga rumah guru, itu ada 4 unit rumah guru yang akan kita bangun. Nah, kalau suara dentuman ini progres sekarang pengecoran lantai 2 untuk RKB 2 lantai, gedung RKB 2 lantai. Jadi di sini ada, nanti teman-teman bisa melihat mungkin ya, ada proses pengecoran di lahan ini gitu. Oke. Jadi ini gedung ini nanti dialokasikan sebagai apa nih? Kalau perencanaan ini nanti khusus ruang kelas. Khusus ruang kelas, dan termasuk yang di sana ada pembangunan rumah, 4 unit rumah, total nanti 7 unit. Di awal ini mungkin kita bangun menyesuaikan ya dengan kondisi itu di 4 unit dulu. Nah, kalau semua ini nanti untuk saat ini mungkin kita bagi-bagi. Jadi di samping ruang kelas juga ada sekaligus nanti langsung kita fungsikan sebagai asrama santri. Asrama santri. Ya, karena kita di sini kan ditargetkan sampai Juni, bagaimana santri-santri kita yang di Garuda Sakti sudah bisa pindah.
Sedangkan yang kondisi di sini mungkin kayak asrama kita belum progres, kemudian ruang kelas belum seluruhnya yang kita bangun, ya jadi mungkin nanti disesuaikan dulu dengan berapa jumlah santri. Nanti yang ini ruang kelas ini mungkin ada dibagi nanti bagian atas untuk asrama ikhwan, yang di sana nanti ada ruang kelas sekaligus asrama akhwat. Nah, ada 2 unit lagi nanti baru dikhususkan untuk rumah ustadz. Jadi yang untuk saat ini untuk kondisi awal bagaimana teman-teman santri itu bisa pindah dulu. Jadi kita sesuai dengan kebutuhan kelas itu yang dibutuhkan di awal ini, itu ada 16 ruangan lah. 16 ruangan yang dibutuhkan di awal, baik untuk ruang kelas dan juga ruang asrama. Nah, jadi itu aja kita kondisikan saat ini. Mungkin kita boleh bercerita dulu di lahan A. Ini berarti posisinya sekarang kita di lahan A ya. Oke, jadi Bapak Ibu, kita ini sekarang sedang di saung ya. Jadi di saung. Nah, jadi kalau seandainya Bapak Ibu sahabat pemburu kebaikan ingin berkunjung melihat progres dari pembangunan lahan wakaf ini, tidak perlu takut kepanasan ya, karena kita ada pondok di sini. Jadi pondoknya ini sangat masya Allah ya, luar biasa meneduhkan. Berkah ya, masya Allah. Karena berkahnya ini bukan main loh, karena di sini sudah banyak ustadz-ustadz ya, sudah banyak tokoh-tokoh agama yang berkunjung ke sini. Mungkin bisa dilihat ya di bagian situ banyak foto kunjungan dari para ustadz yang terkenal, yang ternama, ustadz lokal ataupun di luar dari Pekanbaru berkunjung ke lahan wakaf ini bersama-sama mendoakan dan juga melihat perkembangan dari progres lahan wakaf ini. Jadi Bapak Ibu bisa berkunjung ke lahan wakaf bila ingin berkunjung ke sini gitu. Bisa dihubungi, nomor nantinya akan kami tuliskan di deskripsi ya, di deskripsi video ini. Oke, Ustadz. Nah, kan di sini ada di lahan A ini ada progres pembangunan masjid ya. Nah, kira-kira boleh dijelaskan nih, Ustadz, sudah berapa persen nih progres dari pembangunan masjid ini, dan selanjutnya apa lagi yang mau dibangun atau digarap dari masjid ini gitu. Ya, baik. Kalau untuk masjid ini memang kalau dari persentase ini baru 50-an persen. 50 kurang lebih progres itu 54%. Kalau untuk progres ke depannya ini kita sedang pemasangan atap. Jadi di sini ada 2 atap ya. Kalau kita di sini biar ininya itu ada atap besar dan atap kecil. Nah, sekarang ini progres untuk atap besar. Nah, kedepannya mungkin kita kalau sesuai perencanaan itu kita lanjutkan untuk ruang wudhu. Kemudian dengan pemasangan dinding roster sekeliling masjid. Jadi ini masjidnya nanti kita nggak full kaca atau bata, tapi pakai roster batu kerawangan. Itu nanti sekelilingnya. Namun setelah atap ini yang duluan kita progres itu insya Allah ruang wudhu dulu. Ruang wudhu. Kemudian kalau granit itu nanti juga sudah kita progreskan, rencanakan. Namun ya tetap nanti melihat kondisi dana, kondisi dana, tetap melihat kondisi dana. Ya insya Allah kita bisa berencana kan. Namun tetap nanti bagaimana ada kondisi dana dan juga ya mungkin sumbangsih lah dari umat, dari Bapak Ibu semua mungkin ya, untuk bisa agar ini masjid bisa terselesaikan segera. Berarti untuk di lahan A ini yang mau dibangun apa aja nih targetnya gitu? Kalau target mungkin kita pilah-pilah ya, dalam artian kita bagi beberapa tahap. Kalau tahap awal ini targetnya itu yang kita selesaikan itu pertama masjid, kemudian ruang kelas belajar yang 2 lantai dengan 4 unit rumah guru. Nah, ini untuk tahap awal. Ya. Tapi nanti kalau keseluruhannya di lahan ini itu ada 2 gedung asrama 3 lantai, kemudian ada juga nanti ruang makan dan di atasnya itu ruang belajar kelas itu 3 lantai. Sedangkan nanti di rumah Ustadz itu ada penambahan itu 3 unit lagi. Jadi total rumah Ustadz itu 7 unit. Nah, mungkin yang di sini itu komposisinya nanti yang bangunannya ada 2 gedung asrama 3 lantai.
gedung belajar 2 lantai dan 3 lantai, kemudian di bawahnya ruang makan, kemudian ada masjid. Dan juga ada 1 kantor lah untuk ini. Masya Allah. Jadi sangat bakalan banyak bangunan di sini, Ustaz ya. Insya Allah bakalan banyak bangunan di sini. Nah, tentunya Bapak Ibu semua suksesnya dan berhasilnya ini tentu butuh dukungan ya, Ustaz ya. Butuh dukungan dari Bapak Ibu, sahabat pemburu kebaikan semua, agar progres dari pembangunan ini terus berjalan ya, Ustaz ya. Masya Allah luar biasa. Oke, Ustaz, kita sudah bahas full sepertinya apa, atau ada tambahan lagi untuk di lahan A kira-kira, Ustaz? Ya, mungkin lahan A itu ya, oke. Kurang lebih seperti itu gambarannya, iya ya. Sekarang nih kita coba untuk berpindah membahas lahan B nih, Ustaz. Nah, jadi Bapak Ibu untuk posisi lahan ini beda tempat ya. Jadi ada tiga tanah ya, tiga bidang tanah. Jadi tidak nyatu semua ya, tidak satu hamparan, tapi berbeda lokasi gitu. Jadi posisinya kalau B ini ada di belakang ya, bagian belakang ya saja. Kurang lebih 150 meter dari lahan. Dari lahan A ya, 150 meter dari lahan A. Jadi posisinya tuh tidak satu hamparan full, jadi berbidang-bidang tanah ya. Nanti lahan C beda lagi gitu. Nah, kira-kira kita pengen bahas lahan B-nya nih, Tat. Nah, kira-kira di lahan B ini sekarang adakah progres pembangunan atau bagaimana, Tat? Ya, kalau lahan B saat ini belum ada progres ya. Itu masih ada kebun sawit dan kebun karet ya, karena memang belum diproses, belum ada progres juga pembangunan. Jadi kita ya mengelola lahan yang sudah ini aja, dalam artian saat ini yang dikelola itu kebun sawit dan kebun karet ya, karena kemarin sudah ini ya, ketika belinya memang lahannya sudah seperti itu, sudah kebun. Kalau perencanaan ya mungkin kita tetap bertahap ya. Tetap bertahap, namun setelah progresnya yang jelas itu memang setelah di lahan A ini selesai, mungkin baru kita bisa berpindah ke lahan B. Untuk di lahan B sendiri nih, Tat, target bangunan itu mau dibuat apa di lahan B? Kalau lahan B, ini kalau dari perencanaan, memang dia kan gedung asrama Ikhwan ya, khusus Ikhwan. Kalau yang A ini khusus akhwat. Oh, nanti ujungnya yang A ini akhwat gitu ya? Masjid ini pun nanti khusus masjid akhwat, jadi tidak diakses umum. Jadi khusus santri dengan ya ustazahnya di sini lah, ustazah. Nah, sedangkan nanti yang di lahan B, insya Allah kita juga akan buat masjid. Nah, ini yang masjid yang nanti memang khususkan untuk diakses umum. Oh, jadi masjid besarnya gitu ya? Ikoniknya di situ ya? Di sana, di lahan B, nanti di sana yang rencana kita bangun, yang insya Allah ya buat mengundang lah bagaimana Bapak dan Ibu bisa sholat di sini, nanti dengan desain yang unik lah gitu. Nah, sedangkan kalau gedung yang lain yaitu nanti di asrama Ikhwan di sana, kemudian dengan ruang kelas juga. Kalau di sana memang lebih banyak, rencana kita ada ruang pertemuan juga. Kemudian di sana ada gedung perpustakaan, juga ada nanti untuk manasik haji ya. Inilah miniatur lah untuk manasik haji buat para santri biar bisa sekaligus ini mengaplikasikan ilmunya, dan juga nanti di sana juga ada mes guru. Gitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi pondok ini nggak hanya sekedar pondok ya, Ustaz ya, tapi ada ikoniknya ya. Jadi orang pengen berkunjung, dan dengar ceritanya masjid ini nanti istilahnya kayak tujuh langit ya. Jadi memang itu ya dari yang desain ya, memang dan dia nanti atapnya tuh memang seperti bertingkat-tingkat seperti langit ya. Ada berjenjang-jenjang. Memang di sana ya insya Allah kalau dari desainnya memang luar biasa gitu. Dimana puncaknya itu, puncak masjidnya itu bisa sampai 25 meter. 25 meter. Nah, itu insya Allah lah. Makanya memang sangat-sangat butuh dukungan dari seluruh pihak agar ini bisa kita wujudkan. Karena apa? Karena kita ingin memuliakan penghafal Quran. Benar-benar. Jadi kalau mungkin ada yang bertanya, kenapa kok direncanakan sedemikian gitu kan? Ya karena kita ingin memang di sini dari yayasan, dari pihak-pihak yang mensupport selama ini memang ingin memberikan yang terbaik.
yang memberikan yang terbaik bagi penghafal Quran. Karena kalau kita bisa lihat untuk yang maksiat saja bisa membangun gedung luar biasa, kenapa untuk yang luar biasa, untuk peradaban yang ini, anak-anak yang menghafal Quran, kenapa kita nggak memberikan sesuatu yang luar biasa juga gitu. Nah, jadi memang di sini perlulah dukungan semuanya, karena memang rencana kita ini luar biasa. Masya Allah. Perencanaannya bukan perencanaan yang kecil, ini misinya misi yang sangat luar biasa, jadi ya sangat butuhlah support dari semua pihak. Ya, ya, ya. Jadi Bapak Ibu semua, sahabat pemenuh kebaikan, masih banyak peluangnya nih, ya guys ya. Masih banyak kesempatannya untuk menyalurkan kebaikan, untuk menyalurkan rezeki kita, untuk disalurkan dari pembangunan pondok pesantren ini. Jadi jangan disia-siakan nih kesempatan kita untuk berkontribusi, ya, meraih amal jariah, agar kita tidak menyanyiakan harta yang kita punya. Oke, jadi untuk lahan B progresnya itu ya Ustaz ya, gambarannya seperti itu kurang lebih ya. Ya, ya. Jadi kita coba ngulik lahan C lagi nih saatnya, lahan C ya. Oke, untuk di lahan B tadi itu luasnya berapa Ustaz? Kalau lahan B ini kurang lebih 3,4 hektar. 3,4 hektar. Iya, 3,4 hektar kurang lebih. Oke, untuk di lahan C ini, Ustaz, lahan C sendiri itu luasnya berapa, Ustaz? Kalau lahan C ini luasnya 3,3 hektar. 3,3 hektar. Nah, apa yang mau dibuat di lahan C ini, Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan gambarannya. Kalau lahan C itu rencana kita nanti menjadikan sarana edukasi. Kemudian nanti ada kita mau buat itu stable untuk areal berkuda, HBA juga ada. Kemudian ada di sana ya, kalau yang perencananya itu menyebutnya arboretum. Jadi arboretum ini hutan alami, namun di sini tetap hutan-hutan yang kemarin sudah ada kita buat event ya, penanaman pohon, itu ya penghijauan lahan. Jadi itu pohon-pohon itu ditanam di lance, ya harapan kita nanti itu bisa menjadi ya semi lah, hutan, jadi bisa jadi areal belajar anak. Kemudian nanti kedepannya juga ada di sana ada wisata danau, cottage-nya juga ada kulinernya yang rencana ingin kita kembangkan, kita buat, yang mana nanti insya Allah harapannya itu bisa mensupport lah operasional dari pondok. Jadi pondok ini di samping ada bantuan dari umat, dari Bapak Ibu semua ya, para donatur, juga ada yang bisa dia menghasilkan gitu. Ada penghasilan yang bisa mensupportnya. Jadi ya kita kan ingin pondok ini juga mandiri. Jadi kita harapannya dengan adanya areal produktif ini yang bisa dimanfaatkan, bisa menjadi membantu operasional pondok, membantu kesejahteraan guru-gurunya, ustazahnya gitu, dan juga untuk fasilitas-fasilitas santrinya yang terutama kan gitu. Nah, jadi itu harapannya. Jadi lahan C ini memang kita rencanakan itu sebagai areal untuk mensupport lah operasional. Karena nanti juga di sana ada rencana kita buat seperti cottage. Jadi kalau orang tua santri berkunjung, nggak susah, yang dari luar kota nggak susah cari hotel atau penginapan di mana. Di sini nanti insya Allah ada ininya. Itu ya perencanaan kita. Nah, jadi memang ada inilah yang mana nanti hasilnya tentu bisa mensupport, support dari untuk santri operasional, fasilitas segala macam. Masya Allah, luar biasa sekali ya perencanaannya. Masya Allah. Ya, semoga Allah mudahkan ya. Tentunya ini sangat membutuhkan support ya dari Bapak Ibu semua, para donatur, sahabat kebaikan, agar perencanaannya ini juga bisa berjalan dengan lancar ya. Kira-kira gambarannya untuk saat ini nih di lahan saya itu progresnya gimana? Kalau saat ini kita ya di sana sudah ada penanaman pohon ya kemarin yang kita lakukan. Kemudian kita sudah ada penimbunan untuk stable dengan HBA, area HBA-nya. Kemudian juga di sana udah ada danau.
yang kita buat, mungkin tinggal ya nanti kita perapian lah nanti kan, merapikan dengan ya merawat yang pohon-pohon yang sudah ditanam sambil diangsur-angsur ini karena pohonnya kemarin banyak ya, jadi kita bertahap menanamnya juga. Dari yang proses ditanam kemarin nggak semuanya yang hidup, ya mungkin kita juga yang mati kita ganti, kita inilah. Nah, jadi tahap awal sampai itu gitu, penimbunan lahan untuk stable. Ya memang insya Allah kita berharap waktu dekat ini udah bisa minimal ada kandang kudanya atau kudanya gitu kan. Ya, ini kita berharap ya insya Allah bisa kita iniin dalam waktu dekat. Insya Allah ya, luar biasa sekali penjelasan dari Bang Yuri ya terkait dengan progres dari pembangunan pondok pesantren Khairumah Islamic Boarding School ini. Nah tadi kita sudah cerita nih Bapak Ibu sahabat pemburu kebaikan semua, di lahan A progresnya bagaimana, kemudian di lahan B gambarannya nanti akan dibuat masjid sebagai ikonik dari pondok ini, kemudian di lahan C sebagai lahan produktif ya Ustadz ya. Lahan produktif di situ nanti ada lapangan berkuda. Kita bisa memanah juga di sini saja, bisa memanah, ada kolam, tempatnya juga insya Allah sejuk karena banyak pohonnya ya. Karena kemarin kita sudah melaksanakan agenda penghijauan lahan ya Ustaz. Nah jadi sangat Masya Allah luar biasa, dan tentunya ini semua butuh banget support dan dukungan dari Bapak Ibu sahabat pemburu kebaikan semua agar perencanaan ini bisa terus berlanjut dan kita bisa melihat ya bagaimana megahnya nanti Pondok Pesantren Khairumah Islamic Boarding School ini. Nah mungkin untuk sesi terakhirnya Ustaz, mungkin ucapannya untuk para donatur ya, dan serta dari Ustaz lah harapannya bagaimana dan dukungannya seperti apa. Gitu. Baik Bapak Ibu semua para donatur dan teman-teman pemburu kebaikan, memang di sini kami khususnya tim pengembangan dari yayasan itu fokus memang di pengawasan, kemudian dengan progres pembangunan. Nah, pekerjaan kami di sini tidak akan mungkin bisa selesai ataupun bisa sesuai dengan apa yang kita rencanakan kalau tidak ada dukungan dari semua pihak, tidak ada support dari semua pihak, baik apapun dalam bentuknya, bisa pikiran, bisa saran, ataupun dalam bentuk materi, donasi, yang mana semua ini tujuannya yang baik untuk terselesaikannya progres pembangunan di sini. Maka di sini kami mengajak kepada Bapak Ibu semua, teman-teman di pemburu kebaikan, agar mau bersama-sama kita membangun tempat ataupun sebuah wadah untuk para penghafal Quran, di mana dengan bangunan yang ini kita tujuannya insya Allah bisa mendirikan ataupun bisa menciptakan para pemimpin peradaban mulia yang mana nanti bisa memberikan kontribusi khususnya buat agama dan juga buat seluruh umat ya, seluruh umat. Jadi di sini harapannya dari tempat ini kita mulai bisa menciptakan para generasi peradaban mulia. Untuk itu kami harap bantuan dan support dari semua pihak agar kita bisa sama-sama menyelesaikan tempat bagi para penghafal Quran ini. Dalam artian menyelesaikan bangunan-bangunan, kemudian masjid yang sudah kita rencanakan, dan juga tempat-tempat untuk fasilitas pendukung dari para penghafal Quran, sehingga anak-anak santri ini bisa belajar dengan maksimal, bisa menyerap ilmu dengan maksimal tanpa ada memikirkan kekurangan fasilitas ataupun ada hal-hal yang lain lah gitu. Jadi mereka bisa fokus belajar dengan dukungan kita semua gitu. Nah untuk itu kami harap sekali lagi dukungan dan support dari semua pihak agar kita bersama-sama bisa membangun bangunan ataupun menyelesaikan apa yang sudah kita rencanakan dari pembangunan pondok pesantren Khairumah ini. Jadi Bapak Ibu sahabat pemburu kebaikan semua, masih banyak peluang ya, masih banyak peluang untuk Bapak Ibu memberikan sumbangsihnya, memberikan dukungannya untuk kelancaran dari pembangunan pondok pesantren ini. Jadi Bapak Ibu jangan sampai melewatkan kesempatan ya, kesempatan kebaikan ini,
kesempatan amal jariah ini agar harta kita itu tidak sia-sia. Jadi bekal kita pun ketika di akhirat kelak ada gitu. Ketika ditanyakan untuk apa harta kita digunakan, nah pertanggung jawab adalah harta kita digunakan untuk membangun pondok pesantren Khairumah Islamic Boarding School. Jadi Bapak Ibu semua, jikalau ada yang ingin memberikan sumbangsihnya bisa transfer ya ke nomor yang ada di bawah ini ya, dan juga bisa menghubungi kontak person yang tertera di video ini. Oke, Bapak Ibu, sahabat pemburu kebaikan semua. Jadi itu tadi penjelasan dari Bang Yuri terkait dengan progres perkembangan pondok pesantren Khairumah Islamic Boarding School ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dari pembangunan pondok pesantren ini. Nah, jadi Bapak Ibu semua, semoga apa yang sudah direncanakan oleh tim pengembangan dan prasarana ini Allah mudahkan, dan tentunya kita selalu membutuhkan bantuan ya, saluran bantuan dari Bapak Ibu semua, sumbangsinya, donasinya, agar rencana dari tim pengembangan dan prasarana ini bisa berjalan dengan maksimal dan kita bisa melihat bagaimana megahnya dari pondok pesantren Khairumah ini. Mungkin itu dulu, saya Muhammad Agus Suprapto dari tim donasi rumah Tafiz menyampaikan di lahan wakaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.